Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di podcast Mabas Surakarta untuk Kultum Ramadan, yaitu akan disampaikan dengan beliau Ustadz Isnani Bambang LC. Mudah-mudahan dengan materi yang dia berikan nanti bisa menambah hasanah kepada kita semua, khususnya pada jamaah sekalian dan umumnya pada seluruh yang mendengarkan. Monggo. Ya, alhamdulillah, insyaallah barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ayyuhal ikhwah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, sahabat Mabas yang semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini ya, kita dijumpakan di acara podcast kita ya. Masya Allah, semoga Allah rahmati semuanya ya. Di kesempatan siang hari ini kita akan bahas satu tema yang Masya Allah ini menjadi buah dari siam kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini khususnya tentunya, dan juga siam yang lainnya tentunya juga siam sunnah juga khususnya siam wajib ini, siam Ramadan. Allah Subhanahu wa taala kan katakan ya di ayat siam yang masyhur itu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita amati dari ayat ini ya, kita tarik 3 titik di situ ya, 3 titik poin besar ya. Pertama, titik iman pertama. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah seru di sini orang yang beriman saja. Ya, yang beriman, yang dengan imannya akan Allah nilai dengan iman itu. Syarat diterimanya amalkan salah satunya adalah iman. Harus iman dulu. Ya, agar siam kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala haruslah iman. Ya, dan ujungnya la'allakum tattaqun. Iman, siam, kemudian tujuan dari siam ya sebagai bukti dari iman kita adalah takwa. Masya Allah. Dan buah takwa itu ini ya, apa yang akan kita sampaikan di kesempatan kali ini. Sebagaimana Allah katakan dari iman itu ya, dari iman ya, iman itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan ya, Allah misalkan seperti apa? Seperti syajarah thayyibah. Kata Allah, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah. Ya. Tidakkah engkau melihat, memperhatikan ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengumpamakan kalimat thayyibah, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, itulah la ilaha illallah. Ya. Muhammadur Rasulullah itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kasyajarah thayyibah, seperti pohon yang baik. Bagaimana kita melihat pohon yang baik itu
tentunya dilihat dari semua sisi tentunya. Karena pohon itu terdiri dari mulai akar, kemudian cabangnya, batang, ya, kemudian juga ada dahan-dahannya, ada daun-daunnya, kemudian juga ada buahnya tentunya, masya Allah, komplit tentunya, ya. Dan syajarah thayyibah itu dilihat dari semua sisi. Seringkali mungkin kita melihat ada, ya, memperhatikan ada sebagian orang itu melihat pohon yang baik itu kadang dilihat dari daunnya saja katanya, ya. Pernah saya tanya beberapa orang itu begitu lihat dari daunnya, oh daunnya udah bagus, bagus semuanya, ya. Ada pula yang melihat akarnya, oh akarnya baik, bagus, masya Allah ini berarti pohonnya baik. Dilihat pula dari kadang buahnya, ya, masya Allah dilihat dari rantingnya kadang begitu. Tapi ternyata itu belum cukup kalau cuma dilihat dari sebagian-sebagian saja. Karena pohon itu ya meliputi semuanya. Maka kata Allah, bagaimana pohon yang baik itu kondisinya? Kata Allah, asluha thabit. Asluha thabit. Jadi pohon yang baik itu harus dilihat dari akarnya dulu. Mulai dari akarnya itulah yang kemudian bisa tumbuh batang, bisa tumbuh dedaunan, ranting-ranting dahan-dahannya, sampai kemudian tumbuh buahnya juga nantinya. Ya. Asluha sabit kata Allah. Kalimat thayyibah itu harusnya menghujam ke dalam diri seseorang betul-betul kuat. Ya, akarnya itu kalau pohon yang baik akarnya itu kuat, betul-betul menjulang ke dalam tanah. Nggak bisa dicabut oleh siapapun, oleh kondisi apapun nggak bisa tercabut, ya, oleh kondisi kehidupan apapun nggak bisa tercabut itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan sampai akhir betul-betul mengingat, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Betul-betul dia ingat betul-betul sabda Nabi ini. Ingat betul-betul barang siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, betul-betul dijamin masuk surga. Maka ya oleh apapun nggak bisa tercabut, ya, dari dirinya, dari diri hatinya itu kalimat la ilaha illallah ini. Masya Allah. Itulah kalimat thayyibah ibaratnya kayak gitu. Tapi apakah cukup itu saja? Enggak. Allah katakan wa far'uha fis sama. Ya, pohon yang baik itu memiliki cabang, memiliki batang juga, batangnya menjulang tinggi ke langit kata Allah. Ya, apa maknanya di sini? Itulah cabang dari keimanan. Cabang dari keimanan itu banyak sekali. Kalau dalam sebuah hadis itu ada sekitar 70-an cabang, ya. Atau 70-an cabang. Dan a'laha qaulu la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah apa itu? Imatatul adza anit thariq, ya. Menyingkirkan duri ataupun gangguan dari jalan. Masya Allah, ya. Itu yang paling rendah, paling rendah buah dari kalimat thayyibah ini, masya Allah. Jadi cabangnya menjulang tinggi ke langit, maknanya apa? Sampai ke langit, sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Amalnya cuma soleh saja, soleh saja. Nggak ada yang toleh-toleh, gitu ya. Masya Allah, ya. Karena ada soleh, ada toleh. Ingat, kita cuma hanya yang soleh saja. Jangan sampai yang toleh. Ya. Kalau yang toleh nggak baik, kalau soleh baik. Itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia ikhlaskan betul-betul murni untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Maka akan Allah terima, Allah siapkan balasan terbaiknya. Ya, masya Allah. Begitu pula sesuai dengan aturannya, ya, akan diterima oleh Allah ketika sesuai dengan aturannya. Apa aturannya itu? Ya, ikutilah Rasulnya. Ya, ikutilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ittiba'ur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dengan ikhlas betul-betul karena Allah. Itulah yang akan Allah terima dari amal kita, amal saleh kita. Wa far'uha fis sama, betul-betul. Ya, kemudian juga setelah itu apa? Kata Allah, tu'ti ukulaha. Ya, tu'ti ukulaha. Ternyata pohon yang baik itu harus bisa memberikan ukul. Dari kata akala yakulu, apa itu yang bisa dimakan? Ya, apa kalau nggak buah? Masa mau makan ranting, dahan, daunan, nggak mungkin. Tentunya makan buahnya. Karena nyatanya ketika pohon itu tumbuh berkembang tanpa buah, kira-kira gimana? Seringkali malah ditebang pokoknya. Ya, udah beberapa tahun
ternyata kok nggak berbuah, tebang aja gitu kan, karena kurang bermanfaat. Maka yang bermanfaat itu ya ketika berbuah pohon yang baik itu, Masya Allah, berbuah yang buahnya itu manis tentunya, yang bisa dinikmatin. Itulah akhlak-akhlak kita. Ya, buah dari ya, buah dari apa? Dari kalimah thayyibah itu. Ya, itu harus memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mahmudah. Ya, bukan akhlak yang madmumah. Sebagaimana namanya mahmudah itu dipuji. Orang mesti memuji-muji sifat tadi. Ya, kemudian berefek mudah pada pemiliknya. Ketika seseorang itu memiliki sifat-sifat terpuji tadi, maka tidak hanya sifatnya aja yang dipuji orang, tapi juga akhirnya berefek pada orangnya pula akan dipuji, meskipun tidak ingin dipuji-puji. Otomatis orang akan muji-muji kita. Maka ya hati-hati dengan pujian orang ya. Jangan sampai melambung gitu ya, jangan sampai ya, jangan sampai terbang sampai akhirnya sombong, jangan sampai. Ya itu efek saja ya. Ikhwatifillah, sahabat mabas yang semoga Allah rahmati semuanya. Jadi kalimah thayyibah ya, itu sebagaimana pohon yang baik yang bisa memberikan buah. Buahnya apa? Buahnya akhlak. Bahkan sampai-sampai Rasulullah katakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi kata Nabi SAW, sesempurnanya imannya orang yang beriman, Masya Allah. Orang beriman itu kan Masya Allah luar biasa. Tapi ada yang paling sempurna imannya di antara orang-orang yang beriman itu. Siapa itu? Ya, itulah ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik akhlak dia itu menjadi tolak ukur iman seseorang baik atau enggaknya. Masya Allah. Nah itulah iman yang baik yang betul-betul sebagaimana tadi kalimah thayyibah yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak pohon yang baik. Harus memberikan contoh kepada orang lain saya itu baik ya. Memberikan betul-betul teladan yang baik dengan akhlaknya. Itulah yang akan dinikmati oleh orang lain. Ya. Dengan akhlak ya. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi apa antara ibadah dengan muamalah, bergaul dengan orang lain itu kalau kita lihat, kita perhatikan itu lebih banyak pergaulan kita dengan orang lain daripada ibadah kita yang secara mahdoh yang utama. Ya, di masjid ya, misalkan paling berapa menit di masjid. Ya, bukti kita baik di masjid dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyaknya di luar masjid. Di luar masjid. Kalau di masjid mesti semua akan menganggap orang itu baik ya. Ketika orang ke masjid menganggap baik. Ya, tapi baik enggaknya itu akan lebih kelihatan adalah ketika di luar masjid. Lebih banyak kelihatannya. Ya. Lebih banyak terlihat betul-betul baiknya sholat dia atau enggak. Itu terbuktinya ya ketika di luar masjid. Maka ini perlu kita perhatikan. Tu'ti ukulaha. Bisa memberikan warna yang baik ya, dengan akhlaknya di dunia luar ya, tidak hanya di masjid saja. Itu bisa dinikmati oleh orang lain dengan akhlaknya. Kemudian setelah itu Allah katakan tuh diukula kullahinin. Ketika dia bisa berbuat baik kayak gitu, terus menerus istiqomah kullahinin. Jadi pohon yang baik itu bisa berbuahnya itu tiap masa, tiap zaman, tiap musim, tidak hanya satu musim saja. Seringkali kita lihat pohon itu berbuahnya satu musim saja ya. Musim mangga sendiri, musim rambutan khusus sendiri gitu ya. Tapi ada pohon yang baik itu Masya Allah berbuah terus. Ya, ada katanya apa itu pohon kurma ya. Dalam tafsirnya itu pohon kurma Masya Allah itu memberikan buah terus tiap saat, ya, tiap saat, ya, tanpa kenal musim. Itulah ibaratnya kebaikan itu jangan sampai berhenti di Ramadan saja. Ya, jangan sampai berhenti di Syawal saja saling memaafkan, silaturahim. Enggak. Kebaikan itu terus menerus, ya, terus menerus hatta ya'tiyakal yakin. Kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, jadilah engkau hamba Allah, Rabbmu, ya, sampai datang kepada engkau sesuatu yang diyakini mesti datang. Itulah kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan terakhirnya kata Allah, ya, pohon yang baik itu bi'idni rabbiyah. Ya, betul-betul dia ngaku semuanya kebaikan yang bisa dia lakukan itu atas izin Rabbnya. Masya Allah.
sehingga dia tidak akan sombong. Akhirnya dia senantiasa tawadhu, nggak pernah meremehkan orang lain, karena dia yakin semua yang bisa dia lakukan dari amal-amal soleh itu adalah karena bantuan, pertolongan, maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itulah kalimah thayyibah yang diibarat kayak syajarah thayyibah, pohon yang baik. Khotifillah, sahabat mabas yang semoga Allah rahmati semuanya. Ya, itulah buah dari iman. Iman kemudian kita buktikan dengan siam kita, dan siam kita yang kita dasari dengan iman itu akan membuahkan takwa. Yang takwa itu tadi, semuanya tadi sebenarnya buah dari iman itu takwa gitu ya. Yang semuanya baik, kelihatan baik dari mulai akarnya baik, kemudian cabangnya baik, begitu pula dari buahnya, ada buahnya juga, buahnya pun juga bisa dinikmati oleh yang lainnya sampai dia tidak sombong semuanya. Masya Allah, semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga siam kita pun juga bisa memberikan buah seperti itu ya. Amin. Bisa membuahkan takwa, hingga sampai takwanya itu jima ukuli khair, betul-betul kumpulan dari semua kebaikan-kebaikan, baik-baik itu kepada Allah, baik juga baik kepada sesama manusia pula. Aku qaliyatan astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin. Subhanakallahumma bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan Ustadz atas tausiahnya, atas nasihatnya, atas masukannya. Mudah-mudahan para pendengar sekalian bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan dari Ustadz Bambang tadi. Kita bisa maksimalkan usaha untuk berbuat yang terbaik, yang seihsan mungkin pada sesama, khususnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu berbuat yang seihsan mungkin. Syukron jazilan Ustaz, gitu aja. Mudah-mudahan lain waktu bisa kita sambung jumpa kembali. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.